Perkenalkan, nama saya Paulania Lestari Ayu dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan NIM 241011217. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-13 dengan materi diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi adalah dua masalah sosial yang sering kali terkait dan berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Diskriminasi mengacu pada perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial. Sementara itu, intoleransi adalah ketidaksediaan atau penolakan untuk menerima perbedaan, baik dalam keyakinan, nilai, maupun cara hidup orang lain. Kedua fenomena ini bisa menghambat terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama, diskriminasi rasial atau etnis. Diskriminasi ini terjadi ketika orang diperlakukan berbeda berdasarkan ras, etnisitas mereka. Hal ini bisa terlihat dalam bentuk prasangka, perbatasan hak-hak tertentu bagi kelompok etnis tertentu. Yang kedua, diskriminasi gender, mengacu pada perbedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Seringkali perempuan yang menjadi korban diskriminasi ini, misalnya dalam hal kesempatan kerja, hak upah yang sama, atau akses terhadap pendidikan di beberapa negara. Diskriminasi gender juga berlaku untuk orang lain. Yang ketiga, diskriminasi agama. Persoalan yang krusial, bagaimana diskriminasi itu terjadi. Kelompok mayoritas. Diskriminasi agama menjadi potensi untuk dikelola secara optimal oleh semua negara untuk menjadi perjuangan di era globalisasi ini. Yang keempat, diskriminasi kasta atau kelas sosial. Pembatasan hak-hak seorang berdasarkan kedudukan sosial atau ekonomi dan asal-usul keluarga mereka. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial yang kaku, di mana kedudukan seseorang diukur dari kekayaan, pekerjaan, atau garis keturunan. Yang kelima, diskriminasi usia. Perlakuan tidak adil atau prasangka terhadap seseorang berdasarkan usianya. Diskriminasi ini terjadi pada orang tua, lansia, maupun pada orang muda, tergantung pada konteks sosial atau lingkungan tertentu. Yang keenam, diskriminasi disabilitas. Perlakuan tidak adil, pengabaian atau penolakan terhadap seseorang karena kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimilikinya. Diskriminasi ini sering muncul dalam bentuk pengucilan sosial, hambatan akses atau ketidaksetaraan kesempatan di berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi. Faktor-faktor penyebab diskriminasi dan intoleransi. Kurangnya pendidikan, merujuk pada kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai atau kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui proses belajar formal dan informal. Kepentingan ekonomi atau politik. Diskriminasi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan atau keuntungan tertentu. Dampak diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama, dampak individu, merujuk pada konsekuensi atau pengaruh yang dialami seseorang secara pribadi akibat suatu kondisi atau situasi tertentu. Yang kedua, dampak sosial, merujuk pada efek atau konsekuensi yang mempengaruhi hubungan antara individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, dampak ekonomi, mengacu pada konsekuensi atau efek suatu peristiwa, kebijakan, atau tindakan terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah, negara, atau bahkan dunia. 4. Dampak politik, merujuk pada pengaruh dari suatu peristiwa, kebijakan, atau tindakan terhadap sistem politik, struktur kekuasaan, dan dinamika politik suatu negara atau wilayah. Upaya mengatasi diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama, edukasi kesetaraan. Merupakan bentuk pendidikan non-formal yang dirancang untuk memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler.
Yang kedua, kebijakan inklusif. Serangkaian aturan, program, dan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa semua orang terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau status sosial mereka memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya. Yang ketiga, peningkatan dialog antar kelompok. Merupakan proses pentingnya dalam keharmonisan dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Dialog yang efektif dapat membantu mengurangi konflik, peningkatan pemahaman atau kelompok, dan menciptakan solusi bersama untuk menghadapi masalah. Yang keempat, peran media. Berperan sebagai jembatan informasi, pergerakan kebudayaan, dan wadah untuk memperkarya bahasa. Kesimpulan dari materi diskriminasi dan intoleransi adalah bahwa keduanya merupakan perilaku yang merugikan individu atau maupun masyarakat. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan perbedaan seperti suku, agama, gender, atau status sosial. Intoleransi adalah ketidakmampuan menerima perbedaan pandangan, kepercayaan, atau budaya.